Matius 24 ayat 6-7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Shalom. Senang sekali bisa melayani lagi di tempat ini. Terima kasih Pastor Lukas untuk kesempatan yang dipercayakan. Saudara, tadi pagi saya menyampaikan firman dalam ibadah pertama tentang penyembahan yang berkenan. Tentang kisah Hizkia yang ditolong oleh Tuhan. Saya juga memberikan kesaksian-kesaksian bahwa Allah itu nyata dan hidup. Saudara yang ingin diberkati boleh melihat di YouTube yang ada supaya iman kita makin kokoh. Tapi dalam ibadah kedua ini saya akan menyampaikan khotbah pengajaran tentang perang dunia di akhir zaman. Saya harap kita bisa membuka pikiran kita, hati kita untuk melihat peta yang Tuhan akan kerjakan, timetable yang Tuhan akan kerjakan pada waktu-waktu yang akan datang di depan kita ini. Saudara sekalian, beberapa waktu terakhir ini dunia mengalami goncangan karena krisis kesehatan melalui pandemi COVID. Lalu kemudian disusul juga dengan krisis ekonomi. Banyak negara-negara mulai mengalami inflasi. Ada negara yang ambruk karena gagal membayar hutang. Diperkeruh lagi karena peperangan antara Rusia dan Ukraina. Dan ini menyebabkan terutama Eropa mengalami kesulitan. Lalu orang mulai bertanya, apakah perang Rusia-Ukraina ini merupakan pemantik dari perang besar, yaitu perang dunia yang akan terjadi pada akhir zaman? Sebab ketika negara-negara barat NATO membantu Ukraina, termasuk Amerika membantu Ukraina, lalu kemudian Rusia dibantu oleh China, perang dunia bisa meletus, saudara sekalian. Dan saya mau bilang begini, di Asia sekarang agak relatif lebih tenang dibandingkan dengan dampak buruk yang terjadi di Eropa gara-gara perang di Ukraina itu. Tetapi kalau Amerika misalnya mendorong-dorong Taiwan, ini urusan bisa panjang, saudara, karena China juga sudah siap-siap untuk mencaplok Taiwan. Dan itu dampaknya ke seluruh Asia, termasuk Indonesia. Nah, jika demikian bagaimana kita sebagai umat Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada akhir zaman? Kita bersyukur karena kita punya Alkitab. Alkitab memberitahukan sesuatu sebelum peristiwa itu terjadi. Karena Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia tahu A sampai Z-nya. Dan berbahagialah saudara yang disingkapkan rahasia kebenaran firman supaya kita bisa berjaga-jaga pada akhir zaman ini. Nah, saya percaya bahwa perang itu sebetulnya adalah tanda zaman. Karena dalam Matius 24 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Peperangan merupakan tanda akhir zaman. Nah, di dalam akhir zaman ini akan ada dua perang besar yang kita perlu waspadai. Yang pertama disebut sebagai perang Gog dan Magog, itu dicatat dalam Yeskiel 38 dan 39. Dan yang kedua adalah perang Harmagedon, Wahyu 16, Wahyu 9. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah perang Gog dan Magog, dan ini agak dekat dengan masa hidup kita. Dalam Yeskiel 38 ayat 2-6, firman Tuhan bilang begini. Hai anak manusia, tujukanlah matamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek. Kata Raja Agung itu berasal dari kata Ibrani Ros, dan orang menghubungkannya dengan istilah Rusia. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma dari utara sekali. Dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Jadi Alkitab bilang akan ada negara dari utara sekali, utaranya Israel, yang akan menyerang Israel. Yeskiel 38 ayat 14-15. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah.
ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu. Dari mana? Dari utara sekali. Nah saudara, dari ayat ini jelas kita melihat akan ada serangan dari utara sekali. Kalau kita lihat peta dunia, maka di atas Israel sebelah utaranya itu Turki. Dan akan menjadi mitra daripada negara di atasnya lagi, di utaranya lagi, yaitu Rusia atau negara yang dulu disebut sebagai Uni Soviet. Nah, disebut ada beberapa nama di sana. Kalau saya baca di dalam Kejadian 10 ayat 1 sampai 3, dikatakan demikian, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Lu. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Nah, saya tidak punya waktu yang banyak untuk menjelaskan, tetapi intinya adalah ini. Gog itu bicara tentang Rusia. Magog, Meseh, Tubal adalah negara-negara bekas Uni Soviet. Misalnya Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan. Persia adalah Iran. Gomer dan Betogarma adalah Turki dan Syria. Put adalah Libya. Ethiopia itu meliputi Mesir pada zaman dulu, juga Sudan. Nah ini adalah negara-negara yang akan berkoalisi dengan Rusia untuk menyerang Israel. Tetapi ada yang tidak akan ikut koalisi Rusia menurut Yeskiel 38 ayat 13. Yaitu Sheba, Dedan. Dan ini adalah negara Jazirah Arab. Jadi kemungkinan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain tidak akan pro kepada Rusia. Lalu Tarsis itu bicara soal Inggris, Eropa. Dan Eropa terkait dengan Amerika Serikat tentunya. Karena kita tahu bahwa Amerika itu adalah dulu orang-orang Eropa yang pindah ke benua ini. Mereka tidak akan pro kepada Rusia, tapi kalau kita lihat catatan Alkitab, nggak akan bantu Israel. Ya, jadi ngomong doang, kita bantu dan sebagainya. Tapi ketika perang ini terjadi, mereka nggak akan bantu, saudara. Karena Tuhanlah menurut catatan Alkitab yang akan turun tangan untuk membantu Israel sebagai umat pilihannya. Nah jadi ketika mereka dikepung oleh negara-negara, Rusia datang menyerang Israel, kita harus tahu tanda zaman sudah dekat. Jadi kalau saudara tanya sama saya, apakah perang Rusia dan Ukraina itu tanda Tuhan Yesus akan segera datang karena itu adalah menuju perang dunia kedua, perang dunia ketiga? Saya bilang mungkin bisa menjadi tanda awal, tapi belum tanda yang paling jelas. Karena begini, selama Israel belum diutik-utik, belum dilibatkan, maka peta zaman tentang perang Gog dan Magog itu belum jalan. Tapi saudara lihat, sudah beberapa kali Putin ngomong soal Israel dan sebagainya. Sudah mulai diusik-usik, saudara-saudara. Tapi Israel masih menahan diri sampai hari ini. Kalau Israel sudah diserang, Gog dan Magog terjadi. Itu bisa terjadi dalam waktu yang singkat, yang kita tidak pernah tahu. Atau juga bisa waktu yang lebih panjang, tergantung kemurahan hati daripada Tuhan. Nah apa yang akan terjadi kalau Rusia menyerang Israel? Yang pertama saya lihat Tuhan akan menghukum Gog. Karena di dalam Yeskiel 39 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini, aku akan mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan yang akan berperang, dia memberikan bencana-bencana alam kepada pasukan yang menyerang Israel. Akibatnya, orang-orang yang menyerang Israel, mayatnya akan dikubur selama 7 bulan. Yeskiel 39 ayat 11 dan 12. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana dia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut. Dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikuburkan dengan semua halayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah halayak ramai Gog. Ayat 12. Kaum Israel akan mengubur mereka selama berapa lama? 7 bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu. Bukan gara-gara Amerika tolong Israel loh saudara. Ya sekarang aja saya bantu. Ya, nyatanya sih ya bantu uang mungkin, bantu senjata iya. Israel juga akan mengalami hal yang sama. Karena pada waktu itulah Tuhan sendiri akan menyatakan kuasanya dengan melalui berbagai bencana. Musuh-musuhnya akan diporak-porandakan. Kalau saudara lihat di perjanjian lama, kadang-kadang orang Israel mau perang, musuhnya banyak banget, lalu mereka mati duluan. Tadi pagi saya khotbah, satu malaikat diutus Tuhan untuk melawan orang Asyur, 185.000 orang mati sekaligus. Dan ini akan terjadi pada akhir zaman. Karena pengalaman Alkitab akan terjadi di dunia nyata pada masa ini. Lalu kemudian senjata Gog akan dibakar selama 7 tahun.
Yesaya 39 ayat 9, dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Orangnya dikubur 7 bulan, senjatanya dibakar 7 tahun. Ini akan terjadi dengan Rusia dan negara-negara yang menyerang Israel. Dan kemungkinan besar pada waktu itu akan terjadi pertobatan 144.000 orang Israel. Artinya semua orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi umatnya akan diselamatkan. Karena bangsa Yahudi itu bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Karena itu perlu dihajar habis-habisan dulu. Kalau orang gak bisa diajar, dihajar. Jadi jangan keras hati loh, saudara. Engkau diajar oleh Pak Lukas dengan firman, masih keras hati, dihajar sama Tuhan. Nah, itu yang akan terjadi dengan umat Yahudi. Akhirnya mereka bertobat karena mereka lihat, ternyata yang menolong mereka bukan Amerika. Ternyata yang menolong mereka adalah Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang juga adalah penolong kita, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, berikutnya ada perang yang disebut Harmagedon. Wahyu 16 ayat 12 dan 16 bilang gini, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah mana? Timur. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi perang Gog dan Magog, utara dan selatan, Rusia dan juga negara-negara Afrika itu akan menjepit Israel. Tapi di kemudian hari ada perang kedua, yaitu barat, negara-negara barat, dengan negara-negara timur akan menjepit Israel. Jadi kalau utara, selatan, barat, dan timur ya perang dunia, saudara. Jadi perang kedua ini adalah perang Harmagedon. Menariknya perang Harmagedon ini akan diawali dahulu dengan 7 tahun pemerintahan antikristus yang akan muncul di akhir zaman. Saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Daniel 9 ayat 27, raja itu, antikris maksudnya, akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa, artinya 7 tahun. Ini masa pemerintahan antikris. Pada pertengahan 7 masa itu, artinya 3,5 tahun, dia akan mengakhiri persembahan korban dan persembahan sajian. Dan di atas sayap kekejian akan datang pembinasaan sampai kesudahan yang telah ditetapkan akan menimpa pembinasa itu. Jadi sebelum perang Harmagedon akan terjadi satu pemerintahan selama 7 tahun. Kita nggak tahu namanya siapa, tapi Alkitab menjulukinya sebagai antikristus. Dan antikristus ini akan membuat perjanjian damai dengan Israel, supaya Israel bisa membangun kembali bait Allah. Saudara, kemungkinan antikris ini akan muncul dari negara Uni Eropa. Sekali lagi kemungkinan, karena Alkitab menunjukkan dengan jelas ayat-ayatnya, tapi dalam konteks sekarang apa itu? Nah, di sini ada penafsiran. Dan kemungkinan itu dari Uni Eropa, di mana 10 negara bersama-sama di bekas kerajaan Romawi yang dahulu akan bergabung. Dan antikris akan mendukung Israel untuk mendirikan kembali bait suci, yang disebut sebagai bait suci yang ketiga. Nah, saudara-saudara, saya perlu jelaskan sedikit. Bait Allah yang pertama itu didirikan oleh Salomo, sangat megah dan bagus. Tapi kemudian dihancurkan oleh kerajaan Babilonia yang dipimpin Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian Israel ditawan selama 70 tahun ke Babel. Tetapi atas pemerintahan Koresi dari kerajaan Media Persia yang mengalahkan Babel, mereka boleh balik kembali. Kita kenal Zerubabel, Nehemia, Esra, balik kembali ke Yerusalem. Dan dia membangun kembali bait Allah yang sudah runtuh itu menjadi bait Allah yang kedua. Kecil, tidak bagus. Tapi kemudian hari Herodes untuk menarik simpati orang Yahudi memperluas tembok tersebut, memperluas bait sucinya. Dan sampai hari ini kita bisa lihat bait suci itu masih ada sisanya. Karena bait Allah yang paling besar itu dibangun oleh Herodes, lebih besar dari bait Allah Salomo. Tetapi kemudian tahun 70 Masehi dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma, dan orang Yahudi terserak selama berabad-abad ke seluruh dunia. Sisanya itu disebut sebagai tembok ratapan, ya, yang di ujung sebelah kanan ini. Saya tahu beberapa di antara saudara baru kembali dari Israel, dan yang ke Israel pasti akan dapat insight yang lebih jelas soal ini. Ya, jadi orang-orang sekarang berdoa di sana. Tembok ratapan itu bukan bait Allahnya,
itu adalah tembok luar yang dibangun oleh Herodes ketika bait Allah itu diperbesar. Ya. Tembok ratapan ada di Israel. Saudara tahu ada satu tembok ratapan lagi di Paris. Dan biasanya tembok ratapan yang meratap adalah para pria. Karena ibu-ibu pergi ke toko Louis Vuitton, ke Hermes, maka suami meratap di pinggir tembok, saudara sekalian. Haleluya. Nah, pertanyaannya begini. Nanti bait Allah itu akan dibangun lagi di Yerusalem. Posisinya di mana? Nah, sampai hari ini kebanyakan orang yakin bahwa itu akan dibangun di tempat Dome of the Rock, yaitu Masjid Kubah emas. Karena dipercaya bahwa Abraham pernah mempersembahkan anaknya Ishak di tempat itu. Dipercaya juga oleh umat muslim bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj naik ke surga dari batu tersebut, saudara. Jadi kemungkinan tempatnya akan ada di situ. Masalahnya kalau masjid diruntuhkan, diganti menjadi, bukan gereja ya, diganti oleh bait Allah. Apa enggak perang dunia ini? Dan ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Namun saudara, walaupun pada tradisi Yahudi sampai hari ini percaya bahwa tembok itu atau bait Allah itu ada di Dome of the Rock, tapi menurut Alkitab dan penggalian arkeologi kalau kita selidiki dengan seksama, ternyata bait Allah itu ada di tempat pengirikan orang yang namanya Ornan, 2 Tawari 3:1, dan ada di atas mata air Gihon, 1 Raja-Raja 1 ayat 33. Masalahnya di Dome of the Rock itu tidak ada air yang mengalir, hanya ada batu besar. Kenapa di bait Allah perlu ada air yang mengalir? Karena bait Allah itu kan tempat persembahan korban. Itu korbannya banyak sekali, darah di mana-mana. Kalau nggak ada mata airnya, gimana mereka punya kemampuan untuk membersihkan darah tersebut? Jadi di tempat itu dulu ada mata air. Nah, Yesus bilang tidak ada batu bertumbuk di sana karena dihancurkan. Dan kita lihat juga tidak ada mata air di sana. Sehingga beberapa kelompok mengatakan kemungkinan itu bukan di Dome of the Rock, tetapi di sampingnya, di samping kirinya. Jika itu benar, maka bisa jadi bait Allah akan dibangun di sebelahnya, bukan persis di Dome of the Rock. Dan kalau ini terjadi, mungkin akan lebih bisa diterima daripada bangunan masjidnya dihancurkan. Tapi mana yang lebih banyak percaya? Orang lebih banyak percaya di Dome of the Rock. Dan ini masih menjadi pergumulan, saudara, juga bagi orang-orang Yahudi yang ada di sana. Tapi izinkan saya bacakan Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Yang mungkin ada kaitan dengan hal ini. Dikatakan demikian. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luarnya. Jangan engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. Jadi rupanya kalau bait suci yang ketiga dibangun itu lebih kecil dari bait yang dibangun oleh Herodes. Karena pelatarannya itu tidak bisa dibangun, sudah diserahkan kepada bangsa lain. Saudara-saudara, jadi ini yang akan kita lihat pada hari-hari di depan kita. Nah, setelah 3,5 tahun, Antikris akan mengingkari perjanjian. Karena gini, Antikris memerintah 7 tahun. Dia bikin perjanjian damai dengan Israel. Kamu boleh bangun bait Allah. Tapi setelah bait Allahnya dibangun, pertengahan perjanjian itu dia batalkan. Karena Antikris minta dia yang disembah sebagai Tuhan. Dia akan menjadi penguasa dunia. Dan dia minta disembah sebagai Allah. Kalau tidak mau, maka orang-orang akan disiksa sampai mati. 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dia akan masuk ke bait Allah dan dia bilang sembah aku karena aku adalah Allah. Dan tentu orang Yahudi tidak mau menyembah Antikris. Dan mereka akan dibantai. Nah, pada waktu itulah Israel akan diserang oleh bangsa dari timur. Jumlahnya 200 juta orang. Karena dalam Wahyu 9 ayat 15 dan 16 dikatakan, maka dilepaskannyalah keempat malaikat yang disiapkan bagi jam dan hari dan bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Jadi berapa jumlah orang yang datang dari timur untuk menyerang Israel? 200 juta. Saya percaya China akan datang
Karena konflik persaingan Amerika, China, sekarang juga makin hari makin meningkat, saudara. Dan China tidak akan pernah mau dikuasai oleh Amerika atau negara barat. Dan akan konflik itu terjadi. Pusatnya adalah Yerusalem. 200 juta orang akan datang. Kalau China nggak ikut perang, nggak mungkin bisa 200 juta. Negara mana yang bisa kirim 200 juta, saudara, kalau China nggak ikut serta? China, India, kemungkinan akan berkoalisi. Kim Jong-un kelihatannya akan di sana, saudara-saudara. Ya posisinya. Jepang barangkali, Korea Selatan, atau apa, kita nggak tahu siapa komposisinya. Tapi negara-negara timur 200 juta akan menyerang Israel. Posisi Indonesia di mana? Tidak jelas. Kenapa? Dari dulu Indonesia non-blok, saudara-saudara. Ya. Bukan pro barat, bukan pro timur. Jadi negara bukan-bukan, begitu ya. Bukan barat, bukan timur, saudara sekalian. Jadi kita nggak tahu, jadi kita berdoa sajalah, saudara. Tapi ini petanya yang kita harus tahu. Setelah utara, Rusia, dan selatan, Afrika berkoalisi menjepit Israel, Tuhan hujani dengan bencana alam, hujan es, hujan batu, dan sebagainya, orang-orang mati. Lalu kemudian timur dan barat akan menjepit Israel, rebutan, saudara-saudara. Nah, pada waktu itulah di akhir perang Harmagedon, Tuhan Yesus akan datang dan antikristus akan ditangkap, lalu nabi palsu juga akan dilemparkan bersama-sama ke lautan api yang disebut sebagai Gehenna atau neraka. Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Jadi menurut kesaksian Alkitab ini, yang pertama kali dilemparkan ke neraka itu bukan setan. Yang dilemparkan pertama ke neraka siapa? Antikris dan nabi palsu. Jadi terus terang, saya pribadi dari hasil penggalian Alkitab tidak percaya kalau ada orang bilang, saya pernah dapat penglihatan tentang neraka. Saya lihat di neraka ada Michael Jackson katanya. Ada siapa? Ada Paus bahkan berani ngomong gitu. Karena menurut kesaksian Alkitab, yang pertama dimasukkan ke neraka adalah Antikris dan nabi palsu. Setannya masih di mana? Ditangkap, dimasukkan dalam jurang maut, nanti akan dilepaskan sebentar. Iman kita harus berdasarkan firman, bukan berdasarkan penglihatan orang, saudara. Karena penglihatan bisa salah, tapi Alkitab tetap benar. Kenapa kok antikris disuruh masuk dulu neraka, baru kemudian bosnya, iblis, Lucifer dan sebagainya, belakangan masuk? Ya ini kan kacungnya, anak buahnya antikris itu, saudara. Kacungnya setan, mungkin kacung, beresin dulu lah nerakanya, begitu nanti bosnya baru datang, kira-kira seperti itu. Dan saya mau bilang, penguasa neraka itu bukan setan. Siapa yang bikin neraka? Tuhan. Neraka diciptakan untuk apa? Menghukum setan. Neraka tidak diciptakan untuk menghukum manusia sebetulnya. Karena manusia ditetapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau manusia dengan kehendak bebasnya melawan Tuhan terus dan bilang, biarin deh, saya masuk neraka aja. Lumayan, banyak bintang filmnya. Saudara dengan kehendak bebas akan masuk ke dalam neraka. Dan siapa yang akan menyiksa orang-orang yang masuk neraka? Bukan setan. Banyak gambaran pikir begini, setan akan duduk di singgasananya, lalu dia tusuk orang, bikin sate dan sebagainya. Enggak, saudara. Di neraka yang paling berat hukumannya adalah Lucifer. Setan. Bagaimana dia bisa menyiksa orang lain? Wong dia yang paling disiksa. Itu gambaran yang paling alkitabiah. Karena mereka akan disiksa oleh nyala api, dan penguasa sorga, termasuk penguasa neraka, penciptanya adalah Tuhan. Tuhan akan memberikan pahala kepada orang yang takut akan dia, tapi akan menghukum mereka yang mengikuti jalan hidup daripada si iblis. Jangan sampai masuk neraka. Kita percaya Yesus, Tuhan menyediakan sorga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Boleh katakan, boleh juga ketik bagi saudara yang online, saya mau masuk sorga. 2, 3, saya mau masuk sorga. Saudara mau masuk sorga? Haleluya, ketik ya, saya mau masuk surga. Caranya gimana? Percaya kepada Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi keluarga. Nah kalau Yesus datang, dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di dunia ini. Dia akan mendarat di Bukit Zaitun, bukan di Philadelphia, percayalah saudara. Dia akan mendarat di Bukit Zaitun, dia akan menggenapi janji kepada Abraham. Karena Tuhan pernah ngomong gini kepada Abraham, Israel itu teritorialnya dari sungai Mesir, Nil, sampai sungai Efrat di Irak. Jadi wilayah Israel itu akan besar dari Mesir sampai ke Irak. Dan Tuhan pernah bilang kepada Daud bahwa di atas tahta Daud akan datang raja yang kekal, yang tahtanya kokoh selama-lamanya. Siapa keturunan Daud yang pernah jadi raja kekal? Nggak ada, semuanya mati.
kecuali nanti Yesus. Karena itu Yesus digelari sebagai anak Daud. Bukan sekedar keturunan Daud, tapi dia adalah Mesias yang akan datang. Jadi kalau saudara Natalan, kadang nyanyi Malam Kudus kan, ada bait yang bilang begini, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Itu bukan sekedar Yesus anaknya Daud, keturunannya Daud. Tapi dia adalah keturunan kesekian dari Daud yang akan memerintah sebagai Mesias, Raja yang kekal sampai selama-lamanya. Karena itu percayalah kepada dia. Ibu kotanya adalah Yerusalem. Selanjutnya kerajaan 1000 tahun ini akan merger, akan bergabung dengan langit baru dan bumi baru. Karena langit dan bumi baru yang sekarang, yang lama ini akan lenyap saudara sekalian. Dan Tuhan akan mengganti dengan langit baru dan bumi baru. Ibu kotanya adalah Yerusalem baru yang turun dari sorga. Kerajaan 1000 tahun bukan di sorga, di bumi. Ibu kotanya Yerusalem yang ada di Palestina. Tetapi nanti Yerusalem baru turun dari sorga ke bumi yang baru. Dan itulah kerajaan Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Jadi siapkan diri karena ada 2 perang besar yang akan terjadi di depan kita. Yaitu pertama perang apa? Gog dan Magog. Utara, selatan menjepit Israel. Yang kedua adalah perang Harmagedon. Barat dan timur menjepit Israel. Antikris akan memerintah. Kita tidak menantikan antikris, kita menantikan Kristus yang akan datang kembali, menghancurkan seluruh pekerjaan antikris, menghancurkan seluruh pekerjaan iblis. Sebagai penutup, konklusi saya 3 poin ini, supaya saudara bisa mengaplikasikan dalam hidup. Pertama, belajar memahami nubuatan akhir zaman yang sudah dan belum digenapi, sehingga kita yakin keakuratan Alkitab dan tidak diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Saudara mesti rajin baca Alkitab. Ini sudah akhir zaman, jadi perlu tahu petanya kemana. Kita perlu khotbah-khotbah yang membangun iman tentang Tuhan menjawab doa, Tuhan melakukan mujizat. Tentu itu sesuatu yang sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari dalam pergumulan kita. Tapi pahami nubuatan Alkitab supaya kita tahu Alkitab itu akurat, benar. Apa yang Tuhan katakan tidak mungkin meleset. Kalau Tuhan sudah menggenapi peristiwa-peristiwa yang dia tulis pada masa lalu, yang belum digenapi akan segera digenapi. Nggak lama lagi semua nubuatan Alkitab akan mencapai penggenapannya. Yang kedua, persiapkan diri karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita tinggalkan perkara duniawi, hidup berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana yang menyiapkan pelita dan minyaknya. Minyak urapan Roh Kudus harus selalu ada dalam hidup kita. Ayo berkobar-kobar bagi Tuhan. Saya mau bilang, sehabis pandemi ini, ada banyak orang-orang yang kemudian meninggalkan pelayanan. Sudah tidak datang lagi ke rumah Tuhan. Saya tahu ada alasan tertentu, mungkin karena kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau engkau menjadi malas, rohmu tidak berkobar-kobar, rohmu tidak menyala-nyala. Saudara hati-hati, kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Ayo kita sungguh-sungguh lagi berkobar-kobar untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengapa kerja bisa, makan di restoran bisa, ke gereja masih banyak alasan. Rohmu yang padam, saudara. Ayo datang menyembah Tuhan, karena waktunya sudah semakin singkat. Ibadah online perlu dilakukan, tapi ibadah onsite juga punya dimensi yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan ibadah online saja. Keduanya harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang ketiga, yang terakhir, perbanyak doa agar masa anugerah keselamatan masih diberikan dan kita makin giat untuk memberitakan Injil. Aduh, gimana ya? Tuhan mau datang. Ini izin tinggal saya di Amerika Serikat belum keluar ini. Duit belum banyak, rumah belum ada, anak belum kawin. Saudara, Tuhan gak nunggu anak saudara kawin dulu baru dia datang. Karena agendanya tidak ditentukan oleh rencana kita, tapi rencana dia. Jadi kita bekerja harus dengan rajin, punya visi ke depan dan sebagainya. Tapi hati harus selalu berjaga. Karena Tuhan bisa datang kapan saja. Yang penting kita siap sedia dan berdoa. Saya suka doa gini, Tuhan kalau boleh berikan anugerah-Mu. Sehingga kami masih punya masa untuk memberitakan Injil. Supaya orang-orang yang belum percaya diselamatkan. Doanya jangan gini, Tuhan tolong berikan masa anugerah agar aku bisa kawin lagi. Wah nggak boleh saudara sekalian. Agar aku punya uang yang lebih banyak. Bukan itu tujuannya. Agar aku bisa memenangkan lebih banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga masa yang sisa kita gunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa saya, saudara bisa dicelikan tentang apa yang akan terjadi di depan kita. Dan kita berjaga-jaga sampai Maranatha, ya Tuhan datanglah dengan segera. Amin.